Mau baik saudara di YouTube yang ada di TikTok di mana saja saudara. Terima kasih saudara sudah hadir di sini ya. Baik, saudaraku yang ada ini mungkin lampunya akan dipadamkan dulu ya. Ya, selamat datang bagi Anda yang ada di TikTok, bagi Anda yang ada di YouTube saudara. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk siang ini, mari saya ajak kita berdoa ya, kita bersatu dalam doa. Bagi cat-cat yang saya tidak bisa balas ya, selamat datang bagi Anda, ada Ilham dan semua yang sudah bergabung di ibadah siang, selamat datang. Bagi Anda yang punya permohonan doa, alangkah baiknya Anda buat di DM saya, karena akan banyak cat-cat yang mungkin saya akan fokus pada khotbah apa yang ditaruh Tuhan saat ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tolong hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu berjaga di mulut bibir hamba. Hamba minta karunia hikmat pengetahuan dalam pengajaran kebenaran firman Allah, dalam penyampaian sharing firman Allah. Roh Kudus ambil alih hamba. Engkau yang memberi otoritas wibawa ilahi. Engkau yang bekerja sepenuhnya, baik dalam diri hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun orang yang mendengar. Roh Kudus Engkau yang bekerja sempurna dan tutup bungkus segala sesuatu yang kami pergunakan dalam pemberitaan firman Allah. Segala penghalang yang mencoba menghalangi dihancurkan, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa darah Kristus menutup bungkus kami semua, terutama hamba-Mu ini, keluarga hamba, tutup bungkus dengan darah Kristus. Biarlah perisai perlindungan Allah yang menaungi hamba dan seluruh keluarga dan seluruh pendengar. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudaraku yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, Shalom. Selamat hari Selasa, tepatnya tanggal 24 Juni. Dan saat ini saudara yang seperti saya katakan, topiknya tentang teologi keselamatan. Wow, soteriologi. Saudara mungkin saudara harus paham, ada beberapa yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Ada doktrin, saya memberi judul Kasih Karunia yang Menyelamatkan. Bagi saudara yang punya pertanyaan, saudara bisa bertanya di kolom chat, tapi mungkin lebih baik di DM saya karena akan banyak ini publik dan biasanya banyak serangan-serangan saudara, sehingga saya harus fokus menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, sembari nanti kita juga akan membaca firman Tuhan, saudara. Saya akan sampaikan kasih karunia yang menyelamatkan. Soteriologi ini salah satu doktrin yang sangat fundamental yang harus dipahami orang Kristen ya, saudara ya. Dan ini yang akan menjadi topik kita siang hari ini. Teologi keselamatan. Saudara, pengajaran tentang keselamatan Yun, jadi dalam bahasa Yunaninya soteriologi, soteriologi. Ini berasal dari kata soteria yang artinya pembebasan, kelepasan, dan keselamatan. Dan logos, logos artinya kebenaran, firman, atau ajaran. Jadi kita sedang belajar soteriologi, ilmu atau pengajaran atau kebenaran tentang pembebasan, kelepasan, atau keselamatan. Saudara, ini adalah pokok yang paling luas dibahas di dalam Alkitab. Karena keselamatan, saudara, ini merupakan pokok yang sangat penting untuk diketahui oleh kita orang Kristen ya. Ini pengajaran yang paling penting iman ya, dari pengajaran iman yang harus diketahui oleh orang Kristen. Saudara, ini topik yang mau saya bawakan, saudaraku. Jadi, saudara, dalam soteriologi ini luas dibahas di dalam Alkitab karena keselamatan tema pokok Alkitab, saudara. Soteriologi berasal dari kata kerja, sojo. Apa artinya? Arti dasarnya ialah menjadi sehat, menyembuhkan, dan juga
Ini menyelamatkan dan mengawetkan. Jadi kita belajar dari yang paling fundamental, paling dasar. Dan ini kaitannya dengan manusia. Ini berarti menyelamatkan dari kematian. Jadi ada pemahaman yang harus kita pahamkan di sini. Pemaham ini di atas paralel dengan kata Ibrani yang digunakan untuk keselamatan, yaitu yasa, kemerdekaan dari ikatan, shalom, artinya damai, sehat, dan juga ini salem ya saudara ya, salem. Ini persembahan syukur atas kebebasan yang pada intinya ini menunjuk pada pembebasan oleh Tuhan. Kita menyebut pengajaran kali ini adalah doktrin keselamatan, saudara. Jadi doktrin keselamatan tidak terlalu berarti tanpa menyadari kekejaman dosa. Karena itu kita paham pentingnya doktrin keselamatan setelah kita tahu dan kita sadar tentang kekejaman dosa. Dosa ini yang yang menyebabkan keselamatan itu penting sekali. Karena dosa ini yang akan membuat kita selamat atau tidak, saudara. Jadi Alkitab, bila kita pahami mulai dari Kejadian ya hingga Wahyu 20 ya. Bila kita baca lebih spesifik Kejadian 3 terutama sampai Wahyu 20, ini membicarakan berulang kali kenyataan dosa manusia dan bagaimana intervensi Allah kita yang Maha Kasih itu menyediakan keselamatan. Saudara, kalau kita renung-renungkan ternyata hanya 4 pasal yang mengabaikan pokok dosa, yaitu Kejadian 1 dan 2, pradosa, dan Wahyu 21 dan 22. Ini pos dosa, setelah dosa. Tahukah saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci tentang asal-usul dosa. Tapi jelas sekali setanlah pribadi yang membawa dosa masuk ke dalam ciptaan Allah, termasuk kepada manusia. Ini jelas bila kita baca di Alkitab, di Yesaya 14, di Yeskiel 28. Manusia yang diciptakan tanpa dosa, kemudian jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena godaan setan. Jadi kehadiran dosa ini mempengaruhi secara luar biasa kepribadian kita manusia dan hubungannya dengan Allah. Jadi penting memahami ini. Tahukah saudara, manusia yang mula-mula itu berdosa kenapa? Karena kemauannya sendiri. Kemudian dia menjadi budak dosa. Dosa inilah yang merusak begitu dalam seluruh kepribadian kita manusia. Ini meliputi tubuh, jiwa, dan roh kita. Bahkan inilah yang mendatangkan kematian kekal. Ini jelas tertulis di Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Saudara, ada kabar gembiranya. Walaupun Allah kita membenci dosa, tapi Dia sangat-sangat mengasihi kita manusia yang sudah berdosa ini. Wah, saya mau menangis kalau mau membahas tentang kasih Allah yang begitu besar. Anugerah Allah lebih besar dari dosa. Dan karena kasih-Nya yang besar, Allah merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Tahu saudara, keselamatan sangat erat kaitannya dengan anugerah, only by His grace. Shalom yang baru bergabung ya saudara ya. Jadi ini yang akan kita bahas, doktrin keselamatan. Allah merencanakan, Allah menyediakan keselamatan bagi kita manusia di dalam Yesus Kristus. Saudara, keselamatan sangat erat kaitannya dengan anugerah, only by His grace.
atau kasih karunia Allah kepada kita manusia. Saya mau bahas sampai ke bahasa aslinya. Dari kata Ibrani yang digunakan adalah ken, artinya Allah membungkuk. Dia memberkati manusia, keset. Ada pemberian, perjanjian kasih karena hubungan intim. Ini memiliki sinonim dengan kata Yunani, karis, pemberian cuma-cuma Allah kepada kita manusia yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima. Saudara, Alkitab jelas menyatakan bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Saudara, janji ini ada di Yohanes 5 ayat 10 sampai 13, Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 6 ayat 47. Wow, saya sangat takjub, Saudara, sangat takjub. Saudaraku, keselamatan, Anda perlu paham, itu adalah anugerah Allah semata yang kita terima oleh iman. Saya ulang, keselamatan, anugerah Allah yang kita terima oleh iman. Bukan karena amal sana sini. Itu tidak menyelamatkan Anda, atau karena pekerjaan baik, atau amal sama janda miskin sampai dikawini, atau sama anak yatim sampai bermiliar-miliar, itu tidak menyelamatkan Anda. Karena begitu besar kasih Allah. Semua kita terima karena anugerah dan diterima oleh iman. Jelas tertulis Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Keselamatan itu adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang mengerjakannya adalah Roh Kudus dalam hidup setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Ini jelas tertulis di Titus 3 ayat 8, Saudara. Dan juga Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Bila kita sudah percaya kepada Kristus, ini kita sebut lahir baru. Lahir baru ya. Jadi bukan dilahirkan kembali, tapi lahir baru dalam roh. Dan kita harus yakin akan keselamatan kita. Karena jika tidak, saudara, maka kita menganggap Allah itu pendusta. Saudara, dasar keyakinan kita di mana? Firman Allah yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 25. Ini bukti objektif. Roh Kudus juga bersaksi, saudara, bahwa ia adalah anak Allah. Roma 8 ayat 16. Ini adalah bukti subjektif. Tadi bukti objektif. Kalau Roh Kudus bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah, ini bukti subjektif. Selain itu, ada bukti yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu buah iman. Apa saja buah iman? Kekudusan. Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Jadi, anugerah Allah memberi kemampuan untuk tiap orang percaya hidup sebagaimana Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini nampak, saudara, dalam ketaatan akan firman untuk melakukan kebenaran dan hidup yang murni karena menantikan kedatangan Kristus kembali. Saudara, saya mau camkan orang Kristen yang telah lahir baru tidak perlu ragu-ragu atau takut akan kehilangan keyakinan ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sanggup memelihara kita sampai kedatangannya yang kedua. Ini tertulis di Filipi 1 ayat 6. Tentu, setiap orang akan menghadapi banyak pencobaan dan ujian iman yang kadang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tentu, bila kita jatuh dalam dosa, saudara, ini bukan berarti kita harus menerima Yesus lagi atau dibaptis ulang lagi. Karena apa? Karena kita cukup menerima Yesus satu kali, saudara. Ibrani 13 ayat 15. Tetapi perlu dicamkan, yang perlu kita lakukan adalah mengaku dosa.
mengaku dosa untuk mendapat pengampunan dan pembaharuan dari Allah. Saudara, bila kita mengaku dosa, firman Tuhan sendiri berkata, maka Allah akan mengampuni dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Dan juga di Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Maka dia akan memulihkan, Tuhan akan memulihkan persekutuan yang rusak dengannya, antara kita dengannya. Dia akan mengembalikan lagi sukacita yang mungkin sempat hilang, sukacita keselamatan itu dikembalikan lagi kepada kita. Ini tertulis jelas di Mazmur 51 ayat 14. Saudara, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Nah, di sini ada banyak argumen-argumen dari tentang doktrin keselamatan ini yang sangat fundamental harus kita pahami sebagai orang Kristen. Di sini kita akan mendapati adanya perbedaan pendapat antara kaum Calvinis. Siapa saja kaum Calvinis, saudara? Saya perlu jelaskan. Ini yang diyakini kaum Injili Reform dan kaum Armenian. Armenian umumnya adalah kaum Pentakosta ataupun karismatik. Saudara, menurut kaum Calvinis, karena Allah yang berinisiatif memanggil dan menentukan, dan karena Allah sanggup untuk memelihara dan menjaga apa yang sesuai dengan kehendaknya, maka tidak mungkin orang yang dipanggil kehilangan keselamatannya. Saudara, saya sedang memaparkan lebih dulu apa saja yang dipercaya para pendapat teolog sebelumnya, saudara ya. Jadi ini dari sisi kaum Calvinis yang biasanya gereja-gereja Reform ataupun Injili. Saudara, mereka memakai ayat yang mendasari pandangan mereka tentang keselamatan yang tidak bisa hilang. Dikatakan di Yohanes 1 Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Mungkin saya bacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, di sini saya bisa jelaskan sedikit makna teologis dari ayat ini. Saudara, ayat ini menegaskan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus dan Bapa bekerja dalam kesatuan untuk menjaga domba-dombanya. Tidak ada kuasa apapun, termasuk dosa, iblis, atau manusia yang dapat membatalkan keselamatan yang telah diberi oleh Kristus. Disinilah ayat ini yang digunakan orang-orang reform. Ya. Ada relevansi iman memang. Ini memberi rasa aman dan penghiburan bahwa keselamatan bukan bergantung kekuatan kita manusia, melainkan karena dipelihara oleh kuasa Allah sendiri. Mereka juga menggunakan ayat Roma. em, Saudara, ini ada kesalahan internet, tapi saya akan coba ya, saudara ya. Oke. Ya. Oke. Pemerintah, jadi Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain pun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah kepada umatnya. Saudara, ini punya makna teologis yang dalam sebenarnya memang, saudara ya. Jadi kasih Allah dalam Kristus ini bersifat tak tergoyahkan dan kekal. Paulus menyebutkan semua kekuatan kosmik dan eksistensial
untuk menekankan tidak ada satupun yang dapat memutuskan relasi kasih Allah kepada umatnya. Ada relevansi iman di sini yang mendorong keyakinan bahwa dalam segala penderitaan dan kesulitan, kasih Allah tetap melekat, tidak pernah meninggalkan. Mereka juga menggunakan ayat Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang secara teologis ini punya makna bahwa Allah kita adalah pribadi yang konsisten. Dia yang memulai karya keselamatan akan juga menyelesaikannya. Ini menyiratkan bahwa keselamatan bukan hanya momen satu kali, tapi proses yang disempurnakan oleh kuasa Allah sendiri. Jadi punya relevansi iman yang cukup besar, saudara. Ini menumbuhkan kepercayaan bahwa Tuhan tidak menyerah atas hidup kita meski kita lemah. Dia menuntun kita sampai tuntas. 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini punya makna teologis bahwasanya Paulus sedang menyatakan iman personal dan yang kokoh kepada Kristus. Apa yang dipercayakan ini bisa merujuk baik pada jiwa Paulus sendiri maupun pelayanan Injil yang telah diembannya. Saudara, ini punya relevansi iman yang dalam, di mana dalam penderitaan kita tetap dapat percaya bahwa Allah menjaga dan menopang tidak hanya pelayanan kita, tapi juga keselamatan dan masa depan kita. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini punya makna teologis. Keselamatan tidak hanya dimiliki saat ini, tapi juga memiliki dimensi eskatologis. Apa artinya? Eskatologis ini akhir zaman, sampai akhir zaman pemeliharaan Allah atas orang percaya adalah aktif dan berkelanjutan melalui iman dan oleh kuasanya. Jadi relevansi imannya dalam memberi kepastian bahwa kita tidak berjalan sendiri menuju akhir, tetapi kita dipelihara terus-menerus oleh kuasa Allah sampai pada saat kemuliaan dinyatakan. Saudara, saya bisa menyimpulkan ayat-ayat yang digunakan oleh kaum Calvinis yang biasanya gereja Reform ataupun Injili. Jadi kelima ayat yang dijadikan dasar kuat ini dalam doktrin kepastian keselamatan, sekali selamat tetap selamat, atau assurance of salvation. Allah memulai, Allah yang menjaga, Allah yang menyelesaikan karya keselamatan. Itu inti dari semuanya. Tidak ada kuasa di dunia atau di akhirat yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Keselamatan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa pemeliharaan Allah yang tak tergoyahkan. Ini dari sisi pandangan kaum Calvinis. Saudara, seperti yang saya katakan ada dua pendapat tentang doktrin keselamatan. Kita sudah membahas dari sisi Calvinis. Sekarang kita membahas dari kaum Armenian. Karena kaum Armenian punya pendapat, karena ketentuan Allah itu berdasarkan respon kita manusia. Maka akhirnya ketekunan itu berdasarkan usaha kita juga, saudara. Tentu saja niat dan usaha manusia harus dibantu oleh kuasa Allah. Jadi menurut Armenianisme, eternal security ini akan dicapai orang kalau mereka tetap di dalam Yesus. Jadi ada upaya untuk mengerjakan keselamatan itu. Mereka juga punya dalil-dalil ayat Alkitab yang dijadikan dasar.
Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Ibrani 10 ayat 26 sampai juga 27, dan mungkin saya akan membaca satu-satu saudara beberapa pandangan ini. Dari 1 Yohanes atau Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini punya makna teologis di mana hubungan kita orang percaya dengan Kristus itu ibarat ranting dengan pokok anggur, intim dan sangat vital. Ketekunan kita dalam tinggal di dalam Kristus ini syarat untuk kita menghasilkan buah rohani. Ancaman pemotongan dan pembakaran ini menjadi simbol adanya konsekuensi ketidakberbuahan dan keterpisahan dari Kristus. Ini punya relevansi iman juga yang mengingatkan bahwa keselamatan bukan hanya status, tapi relasi aktif dan berbuah. Ini yang menumbuhkan kerinduan untuk hidup melekat pada Kristus dan berbuah dalam kasih dan kebenaran dan pelayanan. Bila kita membaca dari Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak, yaitu anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini punya makna teologis yang dalam, saudara. Penulis Ibrani menggambarkan kedalaman pengalaman rohani dari seseorang, terang karunia, Roh Kudus, dan firman. Murtad setelah mengalami itu semua menunjukkan penolakan sadar terhadap anugerah. Dan dijelaskan setelah mengalami itu semua, ini ketidakmungkinan untuk diperbaharui kembali karena hati sudah menolak sepenuhnya kebenaran. Saudara, ini punya relevansi iman yang merupakan peringatan keras bagi kita orang percaya tidak bermain-main dengan anugerah Allah. Ini mendorong kita hidup dalam pertobatan sejati dan tidak kembali pada hidup lama. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mengerikan ya saudara ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat
yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, ini punya makna teologis yang dalam. Jadi saudara, saya sedang ini ya saudara. Oke. Pengajaran yang sangat dalam ya saudara ya. Penekanan pada dosa yang dilakukan dengan sadar dan sengaja setelah mengenal kebenaran. Ya, ini bahaya saudara ya. Jadi ini yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi, penekanan pada dosa yang dilakukan dengan sadar dan sengaja setelah mengenal kebenaran, ini bukan dosa kelemahan biasa, melainkan pemberontakan sadar terhadap terang Injil yang meniadakan efektivitas korban Kristus. Jadi ini mengingatkan hidup kita pentingnya hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Ini yang menghindarkan kita dari sikap angkuh menyalahgunakan kasih karunia sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Saya bisa menyimpulkan dari sini bila kita membaca dari Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini menekankan jaminan dan kuasa pemeliharaan Allah atas orang percaya. Tetapi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kemudian Yohanes 6 dan Ibrani 6 dan 10, ini memperingatkan kita semua orang percaya akan tanggung jawab kita dan bagaimana bahaya jika seseorang tidak tinggal di dalam Kristus atau menolak anugerah secara sadar. Jadi perlu keseimbangan teologis antara dua pandangan ini. Keselamatan dijamin oleh kasih dan kuasa Allah, tetapi ini hanya bisa diwujudkan dalam kehidupan yang bertekun, berbuah, dan tinggal dalam Kristus. Saudara, disinilah titik tolak adanya perbedaan dua pandangan yang sampai sekarang sering saling eh, punya pandangannya masing-masing ya yang perlu kita pahami. Ini yang berkaitan dengan konsep pilihan atau election, yaitu perbuatan Allah memilih mereka yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara, Allah sudah memilih siapakah orang-orang yang akan diselamatkannya pada masa lampau, yaitu sebelum dunia dijadikan. Ini pandangan dari Calvinis yang perlu Anda pahami. Ini saya sedang pengajaran ya saudara ya, bukan sedang khotbah. Jadi ini pengajaran dasar sekali tentang keselamatan, doktrin keselamatan dalam kekristenan. Ini yang kita sebut dasar predestinasi. Apa itu predestinasi? Akan banyak bahasa teologi di sini. Ini yang menentukan atau menandai sebelumnya. Jadi mereka menggunakan ayat Efesus 1 ayat 4 sampai 6, Roma 8 ayat 29 sampai 30 dan Kisah Rasul 13 ayat 48. Perbedaan pandangan, ada dua pandangan yang sering berkubu-kubu, saudara. Calvinisme dan Arminianisme, ya. Calvinisme, Arminianisme tentang kepastian keselamatan. Secara garis besar saya mau simpulkan dari Calvinisme, dikatakan bahwasanya dosa ini adalah kerusakan total manusia dan manusia tidak berdaya meresponi panggilan Allah. Allah berdaulat, dialah yang menentukan orang yang dipilihnya tanpa syarat. Lalu penebusan itu terbatas. Kristus mati hanya untuk menyelamatkan orang pilihannya. Anugerah keselamatan tidak dapat ditolak oleh orang yang telah dipilihnya dan ditetapkannya. Dan pemeliharaannya kekal, sekali selamat, tetap selamat. Ini pandangan dari Calvinisme dengan memakai ayat-ayat yang menjadi dasar. Jadi ada dua doktrin keselamatan yang membuat banyaknya sinode di gereja, saudara ya. Nah, tapi ada pandangan yang kedua, ini biasanya dianut oleh orang-orang karismatik dan juga Pentakosta, ya Arminianisme. Dikatakan di sini, walau kita sudah berdosa, manusia berdosa tetapi oleh anugerah Allah, ini masih bisa meresponi panggilan Allah.
mau percaya atau tidak. Mereka memakai dasar Yesaya 55 ayat 1, Matius 11 ayat 28. Allah memilih karena dia tahu siapa yang akan meresponi panggilannya. Dan penebusan Kristus tidak terbatas. Itu bagi semua orang yang mau menerimanya. Manusia punya kebebasan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Orang yang sudah selamat masih ada kemungkinan kehilangan keselamatan. Jadi, kalau dia sudah Kristen, lalu dia masuk agama lain karena jabatan, karena hepeng atau ketenaran, dia kehilangan keselamatan. Berbeda dengan pandangan Calvinis. Jadi kalau dia mungkin Kristen, lalu karena hepeng, karena jodoh, karena jabatan, dia masuk non-Kristen, dia tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Karena nanti dia akan dikembalikan Tuhan, kembali ke imannya yang semula. Nah, seperti itulah saudara. Nah, jadi ada dua pandangan ini tentang keselamatan yang sampai sekarang gontok-gontokan, saudara ya. Tapi saya mau katakan saya akan menjadi jembatan di sini, saudara. Saya bukan Calvinis, saya bukan Arminianisme, saya pengikut Kristus, saudara ya. Intinya saya pengikut Kristus. Kalau Calvinisme ini menekankan kedaulatan Allah dan mengecilkan kehendak bebas manusia. Sebaliknya, Arminianisme ini menekankan kehendak bebas kita manusia, tetapi sedikit sepertinya mengecilkan unsur kedaulatan Allah dan kerusakan manusia. Jadi, pandangan mana yang harus kita pilih, saudara? Yang mana? Yang mana? Yang mana Anda mau pilih, saudara? Nah, ya, kalau saya sih kita perlu menjaga keseimbangan antara kedua pandangan ini. Kita bukan pengikut Calvin, kita bukan pengikut Arminianisme, kita pengikut Kristus, ya. Jadi pertanyaannya mendasar ya, saudara ya. Penetapan Allah atas keselamatan seseorang itu diawali oleh kedaulatannya atau kemahatauannya. Mana yang lebih dulu? Kedaulatannya atau kemahatauannya? Saudara, kalau Anda diperhadapkan pada pertanyaan ini tentang doktrin keselamatan, saya mau coba sebagai jembatan di sini. Allah menentukan keselamatan bagi seseorang sehingga akhirnya dia percaya. Atau karena Allah tahu siapa yang akan meresponi panggilannya pada waktu Injil diberitakan, baru dia menentukan keselamatan orang ini. Jawabannya sangat sederhana. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pemikiran kita, oleh waktu. Itu berbeda dengan manusia. Jadi pada waktu dia menentukan pilihannya, siapa yang akan diselamatkan karena kedaulatannya, pada saat yang sama juga sebenarnya dalam kemahatauannya, Allah juga mengetahui siapa manusia yang akan menggunakan kehendak bebasnya secara positif untuk meresponi panggilannya. Wah, saudara. Jadi saya sendiri punya keberatan tentang pandangan sekali selamat, tetap selamat, 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 selamat. Ya, saya sebenarnya mau jujur, ini doktrin yang bisa mengakibatkan fatalisme. Manusia seakan-akan itu seperti boneka, karena semua ditentukan, bukan hanya diketahui oleh Tuhan. Ya, dan di sini juga bisa menyebabkan kelalaian dalam perilaku. Kalau saya sudah diselamatkan, apapun bisa saya lakukan, kan sekali selamat, tetap selamat. Wah, saya main gatal-gatal deh, saya main selingkuh-selingkuh, nanti saya bertobat lagi. Kan toh saya tidak akan kehilangan keselamatan. Nah, ini bahayanya. Ya, dan ini akan mengurangi semangat penginjilan karena kita berpikir kan semua ditentukan oleh kedaulatan Allah. Yang mau mati matilah tanpa selamat, tanpa tahu Injil ya. Rasain. Pokoknya saya terpilih, keluarga saya terpilih, kamu nggak terpilih, rasain itu urusanmu. Saudara, kita berpikir percuma menginjili orang yang memang tidak dipilih Allah. Sebaliknya, bila seseorang sudah dipilih, maka pasti dia selamat, entah bagaimanapun caranya. Benar nggak, saudara? Ya. Tapi kita harus ingat ada ayat-ayat Alkitab yang memberikan peringatan keras. Ya. Antara lain, apa saja, saudara?
Bila kita baca dari Lukas 12 ayat 10, siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Bila kita membaca dari Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, orang yang diterangi hatinya tidak akan ya. Ini orang yang diterangi hatinya, dia akan mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, tapi murtad tidak mungkin dibaharui. Bila kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 12, Saudara, jika kita menyangkal, dia pun akan menyangkal kita. Dan bila kita membaca dari Wahyu 3 ayat 5, dihapus dari kitab kehidupan, berarti dia pernah ditulis sebelumnya, lalu dihapus, Saudara. Bila kita juga membaca dari Keluaran 32 ayat 32 sampai 33, orang bisa kehilangan keselamatannya kalau dia menghujat Roh Kudus. Sekalipun sudah melalui berbagai tahapan panjang, awalnya dia mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh, mendustai Roh, dan menentang Roh hingga menghujat Roh Kudus. Pada titik itu seseorang sampai pada point of no return, di mana hatinya dikeraskan sehingga tidak ada penyesalan lagi karena penghujatannya kepada Kristus. Jadi Allah tidak mengampuninya karena orang itu tidak akan pernah lagi minta pengampunan sampai selama-lamanya. Saudara, ada beberapa dan umumnya gereja karismatik ya, ini percaya akan keselamatan kekal yang terjamin pasti dalam Kristus, tetapi jaminan keselamatan itu kondisional, artinya bersyarat. Syarat dari jaminan keselamatan itu bila kita tinggal tetap di dalam Kristus. Jaminan akan hilang kalau kamu murtad gara-gara kamu ditawarin main film sinetron, kamu jadi pemeran utamanya seperti artis-artis sekarang. Atau kamu jadi YouTuber terkenal asal kamu masuk non-Kristen yang banyak sekarang marak. Maka jaminan keselamatanmu hilang. Kamu mau pilih dunia atau mau pilih Kristus? Ya, dunia ini akan menawarkan banyak pilihan supaya kau meninggalkan imanmu pada Kristus. Kalau kita mengikuti Calvinis, yang sekali selamat tetap selamat sekalipun, kamu murtad meninggalkan Kristus demi terkenal di YouTube, demi jadi artis yang selalu punya banyak uang, 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 lalu bilang, oh, semua kena iman, semua kena iman, padahal bohong. Keselamatanmu sudah hilang, ya. Jadi, ada keselamatan itu terjamin dengan kondisional, bersyarat, ya, kondisional. Saudara, saya mau katakan, syarat dari jaminan itu terus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Roma 11 ayat 19 sampai 24. Kerjakan keselamatan itu karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Wahyu 17 ayat 4 mencatat mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi perlu dipahami bahwa tujuan akhir keselamatan bukan hanya masuk surga, tapi seperti yang dikatakan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi fokus kita saat ini, saudara, semakin mengenal dan mencintai Kristus, Sang Mempelai, bahkan lebih lagi merindukan tempat tinggalnya, yaitu surga. Pengenalan yang makin dalam harus dimulai kini, bukan nanti setelah di surga. Jadi pengenalan itu akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Bagi kita, proses pengudusan yang membuat kita sempurna, tidak bercacat roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini terjadi dalam 3 dimensi waktu, yaitu waktu lampau. Apa itu?
Di waktu lampau, saudara, kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Inilah yang disebut pembenaran, justification. Titus 3 ayat 5, Roma 8 ayat 24, Efesus 2 ayat 5. Dan juga waktu kini kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Ini disebut penyucian, sanctification. 1 Timotius 4 ayat 16, Filipi 1 ayat 19. Dan waktu yang akan datang, kita akan diselamatkan dari adanya dosa. Ini disebut pemuliaan, glorification. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. 1 Petrus 1 ayat 5. Jadi dalam kaitan tentang keselamatan, kita harus mengerti tentang adanya perbedaan pahala di surga, saudara, dan perbedaan hukuman di neraka. Bila kita membaca, ini agak serem-serem nih saudara ya. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Matius 11 ayat 22 sampai 24. Semua orang percaya akan dihadapkan pada tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Pengadilan ini bukan untuk menentukan keselamatan. Bila kita membaca dan bandingkan dari Roma 8 ayat 1. Tetapi untuk menentukan pahala yang diterima atas perbuatan iman kita. Saudara, wow! Wah, kalau mikir ini kita harus hati-hati hidupnya, saudara ya. Orang Kristen yang percaya pada Kristus, tapi dalam pelayanan dia memiliki motivasi yang rendah, motivasinya keliru, maka dia pasti memang tetap selamat, namun pekerjaannya terbakar. Dia tetap selamat, tapi kehilangan upah atau pahala. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sedangkan yang motivasinya murni dan teruji, dia akan menerima pahala dari Allah. Jadi ada perbedaan pahala bagi orang percaya pada Yesus sejak masa kecilnya dan tulus hatinya, seperti Timotius dan yang giat melayani karena kasih karunia Allah, seperti Paulus dengan orang yang baru bertobat beberapa jam sebelum dia meninggal. Ini ada perbedaan pahala, saudara. Seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Jadi, walaupun mereka semuanya sama-sama diselamatkan, tetapi Alkitab menunjukkan ada perbedaan kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44. Jadi perbedaan wewenang kekuasaan kelak. Ya, kita membaca dari Lukas 19 ayat 17 ya, dan Lukas 19 sampai 5 di eh, Lukas 19 ayat 19, 5 kota, 10 kota. Jadi sebagaimana halnya ada perbedaan hukuman di neraka. Jadi ini dasarnya dari Lukas 12 ayat 47 sampai 48 dan Matius 11 ayat 22 sampai 24. Jadi Alkitab menyebut pahala itu dengan beberapa istilah. No, 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 siapa yang mau pahala? Mahkota kehidupan, ya. Pertama pahalanya kita sebut mahkota kehidupan. Siapa yang mendapat mahkota kehidupan? Mereka yang setia sampai mati mengikut Yesus. Wahyu 2 ayat 10. Kemudian mahkota kebenaran. Itu bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 8. Lalu ada mahkota abadi, saudara ya. Ini bagi orang yang dapat menguasai dirinya dalam segala hal. 2 Korintus 9 ayat 25. Kemudian mahkota kemegahan. Jadi mahkotanya beda-beda, saudara. Ini bagi orang yang memenangkan jiwa baru. Ini tertulis di 1 Tesalonika 2 ayat 19. Dan mahkota kemuliaan ini bagi orang yang setia memelihara domba-domba Allah. 1 Petrus 5 ayat 4. Jadi ada 5 mahkota yang menjadi pahala kita orang Kristen. Mahkota kehidupan setia sampai mati. Mahkota kebenaran yang merindukan kedatangan Kristus.
mahkota abadi yang menguasai dirinya dalam segala hal, mahkota kemegahan yang memenangkan jiwa baru, mahkota kemuliaan bagi yang setia memelihara domba Anda. Anda dapat 5 mahkota kalau semua Anda melakukan ini, saudara. Itulah perbedaannya. Namun semua mahkota itu bukan untuk kemegahan kita, saudara. Sebab itu akan merupakan persembahan yang akan kita berikan kepada Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Seperti yang ditulis di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Pahala bagi orang yang benar juga adalah memerintah bersama Kristus di bumi yang baru. Jadi nanti adalah langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Wow, saya sudah tidak sabar ya, saudara ya. Bila kita membaca, ini tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai 3, Wahyu 22 ayat 5. Saudara, jadi bagaimana dengan keselamatan orang pada masa perjanjian lama sebelum Yesus dilahirkan? Bagaimana sebelum mereka sempat mengenal Yesus? Intinya tetap sama, saudara. Seperti perjanjian baru. Mereka tidak diselamatkan karena amal perbuatan, tapi karena iman mereka. Seperti halnya Abraham, Kejadian 15 ayat 6. Mereka dibenarkan bila mereka beriman kepada Allah yang berjanji bahwa akan datang Sang Juru Selamat. Kejadian 3 ayat 15. Proto Evangelium. Jadi kita percaya kepada Mesias yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana halnya dengan keselamatan orang-orang, misalnya suku terasing yang belum pernah mengenal Injil sama sekali? Apa mereka bisa selamat atau tidak karena ketidaktahuan akan kebenaran atau karena hukum hati nurani? Saudara, ada hukum hati nurani berdasarkan Roma 2 ayat 14 sampai 16. Karena melakukan hukum Taurat, perbuatan baik yang dimotivasi oleh hukum nurani atau hukum Taurat mungkin sedikit memperingan hukuman di api neraka. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keselamatan melalui hukum Taurat ataupun cara lain kecuali melalui iman kepada Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Jadi perlu kita pahami bahwa Allah itu adil, Dia adil, saudara. Dia tidak pernah tidak adil. Allah itu adil, Dia maha adil. Saudara jangan pusing dengan itu ya. Kita ini terbatas untuk tahu keadilan Allah. Tapi yang saya imani, Allah kita maha adil. Orang dihukum karena memang menolak keselamatan, bukan karena ketidaktahuan. Walaupun mungkin ada orang tidak selamat karena ketidaktahuannya akan kebenaran, saudara. Karena sebenarnya pada setiap zaman Tuhan memiliki peringatan-peringatannya. Seperti pada zaman Nuh, walau hanya ada 8 orang yang meresponi, atau zaman Yeremia yang dia sudah berkhotbah 40 tahun dan tidak ada yang meresponi. Yang jelas, peringatan Allah telah disampaikan sejak perjanjian lama. Tuhan berjanji bahwa orang yang mencari Dia dengan segenap hati akan menemukannya. Ulangan 4 ayat 29. Seperti yang terjadi dengan Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 4 sampai 5, 34 sampai 36. Sayangnya, orang tidak mencari Allah. Roma 3 ayat 11. Sebaliknya, manusia menyembah berhala sehingga mendatangkan hukuman Allah. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Baik, saudara, mohon maaf ada anak saya. Ya, Peter. Apa? Itu mau ke sekolah baru. Kasih cuma makan. Baik, saudara, mohon maaf sedikit terganggu. Biasalah ibu sambil sembari saya membagikan firman, ada anak saya juga yang harus saya saya apa adanya ya, saudara ya. Jadi kita ulang lagi ya, seperti yang saya tadi sudah jelaskan.
Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati pasti akan menemukan Tuhan. Itu janjinya. Ulangan 4 ayat 29. Seperti yang terjadi dengan Cornelius bila kita membaca di Kisah Rasul 10 ayat 4 sampai 5 dan Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36 khususnya. Tapi yang jadi hal yang sangat disayangkan, sayang sekali, saudara, orang banyak yang tidak mencari Allah, tidak peduli. Roma 3 ayat 11, saudara ya. Jadi sebenarnya itu yang jadi masalah. Ya, karena manusia lah yang nggak mencari Allah. Sebaliknya manusia menyembah berhala secara sadar. Inilah yang mendatangkan hukuman Allah. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Saudara, apakah ada keselamatan setelah kematian? Ini jadi pertanyaan, saudara, terkait doktrin keselamatan. Bukankah Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang telah meninggal pada zaman Nuh? Bila kita membaca dari 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Sebetulnya Yesus bukan untuk memberitakan Injil keselamatan, tetapi sedang memproklamirkan. Jadi ini beda. Yesus sedang memproklamirkan Yun Keriso, kebenaran Allah untuk mencelikkan mata mereka. Mengapa mereka dihukum? Ya, mereka dihukum karena tidak taat dan menolak kabar baik yang disampaikan oleh Nuh. Nuh sudah dipakai alat sebagai alat yang memberitakan kabar keselamatan dan mereka menolak sebagai pemberita kebenaran saat itu. Nuh dipakai Tuhan. Jelas tertulis di 2 Petrus 2 ayat 5. Artinya, Yesus sendiri tidak pernah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada dunia orang mati, tidak perlu. Untuk menyelamatkan mereka yang belum pernah mendengar berita tentang Injil keselamatan sama sekali. Allah tegas melarang kita untuk berhubungan dengan arwah atau roh orang mati. Imamat 19 ayat 31. Apa tujuan larangannya? Ini untuk melindungi kita dari tipu daya roh jahat yang dapat menyamar seperti malaikat terang. Khususnya kita orang-orang Kristen ya, dan khususnya aliran karismatik ya, tidak percaya ada kesempatan keselamatan setelah kematian. Kalau kematian tidak perlu lagi diinjili ya. Ya, ingat itu ya saudara ya. Karena orang mati akan dihakimi, bukan diinjili. Anda nggak perlu doa untuk orang mati. Berdoalah untuk orang hidup. Menginjillah pada orang hidup. Kalau orang mati bukan urusan Anda lagi. Ibrani 9 ayat 27. Kalau ditanya mana dasar firman-Nya. Dengan demikian kita orang percaya menolak tegas ajaran tentang penginjilan kepada arwah. Jangan doakan lagi arwah-arwah yang sudah mati. Ini tidak alkitabiah, saudara. Selain tidak alkitabiah, ini akan menyebabkan penyesatan. Misalnya berdoa di kuburan, meminta keselamatan bagi keluarga yang belum percaya. Makanya kalau dia belum percaya, kamu berdoa ketika dia masih hidup. Kamu menginjil ketika dia masih hidup, saudara ya. Ngapain kamu menginjil kalau dia sudah mati, saudara? Dia tidak perlu lagi diinjili. Dia perlu ya diinjili itu saat dia masih hidup. Nah, saudara, ini doktrin keselamatan yang kita sudah panjang lebar, saudara ya. Jadi, bagi Anda yang baru bergabung, mungkin saya akan pampamkan lagi, saudara ya. Doktrin keselamatan ini ada banyak perbedaan, saudara ya. Karena saya ini diundang oleh banyak gereja, saudara. Saya harus menjaga keseimbangan. Kita sedang mengikut apa? Bukan, kalau saya ditanya, saya bukan pengikut Calvin, saya bukan pengikut Arminian, saya pengikut Kristus. Ya, tadi saya akan membantu kita mengolah untuk memahami doktrin keselamatan.
menurut 4 tradisi umat Kristen. Secara Calvinis atau Reform, Lutheran, Karismatik, Pentakosta. Saudara, saya ada di keempat gereja ini ya. Saya pengikut Kristus sejati. Jadi saya harus menjaga keseimbangan di sini, saudara ya. Kalau menurut Calvinis, doktrin keselamatan intinya ada dikenal dengan tulip, saudara ya. 5 poin dari doktrin keselamatan ala Calvinisme. Tulip, T-nya total depravity, kerusakan total. U-nya unconditional election, artinya pemilihan tanpa syarat. L-nya limited atonement, penebusannya terbatas, hanya mereka yang terpilih. Kemudian I-nya irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak kalau Anda sudah dipilih. Kamu yang selamat, kamu nggak bisa nolak. Gitulah intinya, saudara. Kemudian P-nya dari tulip ini, perseverance of the saints, ketekunan orang kudus ya. Jadi secara singkat saya mau jelaskan tentang doktrin keselamatan Calvinisme ya. Keselamatan anugerah murni dari Allah bukan karena usaha atau kehendak manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini menjadi dasar firman-Nya. Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Roma 8 ayat 29 sampai 30 sering digunakan sebagai ayat dasar dan Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Kemudian penebusan Kristus itu hanya efektif untuk mereka yang terpilih. Kalau nggak terpilih, lu mau secapek apapun lu nginjil-nginjil ya, nggak akan diterima, gitulah intinya. Jadi malas jadi menginjil di sini, saudara ya. Bisa malas, toh dia nggak terpilih, ngapain gua injil, buang waktu, gitu lah ya. Kalau orang-orang Calvin ya bisa, tidak semua seperti itu ya, saudara ya. Mereka menggunakan dasar Yohanes 10 ayat 11 dan 26. Dan mereka mengatakan Roh Kudus akan membangkitkan hati yang mati secara rohani untuk meresponi Injil. Dasarnya dari Yohanes 6 ayat 44. Kemudian mereka yang benar-benar diselamatkan akan bertahan sampai akhir. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Filipi 1 ayat 6. Ini jadi dasar ayatnya. Apa ciri khas dari Calvinisme berdasarkan doktrin keselamatan yang mereka percaya? Monergisme. Apa itu monergisme? Bahwasanya hanya Allah yang bekerja dalam keselamatan. Manusia nggak punya kontribusi. Dan di sini ditolak kehendak bebas dalam keselamatan secara total. Ini menekankan kedaulatan mutlak Allah. Wow, ini doktrin keselamatan menurut Calvinisme. Saya sedang memaparkan doktrin-doktrin keselamatan menurut empat aliran, saudara ya, yang perlu Anda pahami. Sehingga banyak sekali aliran sinode gereja ya, saudara. Kemudian ada lagi doktrin keselamatan menurut Lutheran. Nah, di sini keselamatan oleh anugerah melalui iman. Sola gratia, sola fide. Saudara, manusia sepenuhnya rusak. Tetapi Allah mengerjakan keselamatan melalui firman dan sakramen. Jadi melalui firman dan sakramen. Kemudian saudara, di sini berbeda dari Calvinis dalam cinta kasih Allah yang universal dan penebusan Kristus yang berlaku ini bagi semua orang, bukan hanya yang dibatasi terpilih atau tidak, tapi bagi semua orang. Itu perbedaannya. Jadi bisa saya jelaskan, semua manusia rusak, saudara. Roma 3 ayat 23 dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kristus mati bagi semua orang. 1 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Bukan hanya orang pilihan,
Keselamatan ditawarkan melalui Injil dan sakramen. Jadi ada baptisan, perjamuan kudus. Iman adalah anugerah, bukan usaha kita manusia. Efesus 2 ayat 8. Jadi kehendak bebas manusia juga terbatas. Hanya bisa merespon bila Roh Kudus bekerja melalui firman. Saudara, jadi ciri khasnya bagaimana? Anugerah dapat ditolak. Ya, dari He 6 ayat 4 sampai 6. Jadi mereka menolak predestinasi ganda Calvinis, yaitu bahwa Allah menentukan sebagian ke neraka. Mereka tidak mengatakan itu. Tidak ada orang ditentukan Tuhan ke neraka. Mereka lah yang membuat pilihan mereka mau ke neraka atau tidak, saudara. Kemudian mereka percaya bahwa iman dapat gugur, tetapi keselamatan dapat dipulihkan melalui pertobatan. Jadi mengerjakan keselamatan. Ah, di sini ada jembatan sebenarnya dari Lutheran antara Calvinis dan juga Arminian. Ya, Arminian biasanya dianut oleh karismatik. Saudara, bila kita melihat doktrin keselamatan menurut orang-orang karismatik, ya saya termasuk orang yang karismatik, saya juga Lutheran, saya juga Calvinis. Saya pengikut Kristus. Saya hanya mau memamparkan dan membuka semua apa yang menjadi doktrin-doktrin menurut beberapa aliran, saudara ya. Nah, kalau menurut keselamatan menurut karismatik, keselamatan itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi ini ditekankan hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kelahiran baru, pertobatan, dan hidup dipimpin Roh, inilah inti dari keselamatan sejati. Jadi, manusia berdosa diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Lahir baru terjadi saat seseorang percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus. Itulah kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Pertobatan sejati akan menghasilkan buah dalam kehidupan. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dan baptisan Roh Kudus ini dianggap sebagai pengalaman kedua, tetapi bukan syarat keselamatan. Ingat, ini bukan syarat keselamatan, tetapi untuk kuasa pelayanan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini menekankan keintiman dengan Allah, mendengar suara Roh Kudus, dan hidup dalam kuasanya. Jadi, dalam karismatik ada ciri khas tentang keselamatan. Ada sinergisme. Apa itu sinergisme? Kerjasama antara kehendak bebas manusia dengan anugerah Allah yang besar. Kita bebas memilih sebagai manusia mau menanggapi atau menolak Injil. Jadi keselamatan pun bisa gugur bila kita hidup dalam dosa terus-menerus tanpa pertobatan. Dan ada dasar firman-Nya, Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Saudara, jadi fokus besarnya pada transformasi hidup dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Pentakosta? Haleluya, dia bangkit. Saya juga orang Pentakosta, saudara. Saya pernah di gereja Pentakosta. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan, saya bukan pengikut Calvin, pengikut Armenian, saya pengikut Kristus sejati. Namun ini yang mau saya bagikan adalah berbagai pandangan, saudara. Tapi semua berdasarkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi, bukan pendapat manusia. Namun Anda harus paham bagaimana doktrin keselamatan dalam kekristenan dalam berbagai versi. Saudara, kalau menurut Pentakosta, hampir identik dengan orang-orang karismatik. Jadi Pentakosta memang berbeda dengan karismatik, tapi lebih mirip, lebih mendekati, ya. Dengan struktur gerejawi yang lebih kuat dan konservatif. Ini ciri khas dari Pentakosta yang membedakannya dengan karismatik. Saudara, tetapi inti doktrinnya
Keselamatan itu terjadi saat ada pertobatan, ditambah iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita mengalami kelahiran baru. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus, inilah tanda awal bahasa roh. Dianggap penting sama orang-orang Pentakosta. Hidup kudus ini perlu. Inilah sebagai bukti keselamatan sejati. Jadi, secara detail, pertobatan dari dosa dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang menjadi doktrin keselamatan menurut Pentakosta. Dasar firman yang mereka ambil dari Kisah Rasul 2 ayat 38. Di sini penting baptisan air sebagai ketaatan kepada perintah Kristus. Markus 16 ayat 16. Dan juga penting baptisan Roh Kudus. Supaya apa? Untuk pemberdayaan pelayanan. Dan biasanya disertai bahasa roh. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ini menekankan bahwa keselamatan adalah awal, bukan akhir. Hidup harus berbuah dan kudus. Ibrani 12 ayat 14. Jadi orang percaya yang murtad dan bisa murtad bila menyimpang dan menolak anugerah. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22, maka keselamatannya akan hilang. Ini ciri khas dari Pentakosta terkait tentang keselamatan. Keselamatan itu sangat praktikal dan emosional, bukan hanya doktrinal. Jadi pengalaman Roh Kudus ini menjadi kunci hidup Kristen. Sangat mendorong kesaksian hidup dan pelayanan dengan kuasa. Saudara, bisa saya membandingkan dari berbagai aspek. Saya sudah menceritakan bagaimana Calvinis, Lutheran, Karismatik, Pentakosta. Saudara, saya ada di keempat gereja ini, saudara. Sekali lagi saya mau menekankan, saya pengikut Kristus sejati, bukan Calvin, bukan Arminian. Karena mereka juga manusia, terbatas semuanya. Kita kembali kepada otoritas Alkitab dan minta hikmat dari Roh Kudus. Saudara, bila kita mengulang lagi secara ringkas perbandingan keempat doktrin keselamatan ya menurut Calvinis, pertama Calvinis, Lutheran, Karismatik, Pentakosta. Sumber keselamatan menurut Calvinis itu anugerah Allah semata. Baik itu juga Lutheran, Karismatik, Pentakosta, semua itu anugerah Allah semata. Tetapi karismatik bukan hanya anugerah, tapi ada tanggapan iman. Dan Pentakosta bukan hanya anugerah, tapi ada pertobatan sejati yang aktif. Ini yang membedakannya. Kalau kehendak bebas dalam keselamatan menurut Calvinis tidak punya peran dalam keselamatan kehendak bebas kita. Itu menurut Calvin. Kalau menurut Lutheran terbatas. Kalau menurut karismatik dan Pentakosta ada kehendak bebas yang berperan untuk keselamatan kita. Nah, apa itu predestinasi ditetapkan dari semula, terpilih. Kalau Calvinis dia setuju, ganda, bahkan ada yang memang sudah dirancang untuk dia masuk neraka, menurut Calvinis. Kalau menurut Lutheran, ya ada yang sudah terpilih dari awal, tetapi untuk masuk neraka tidak dirancang sama Tuhan. Nah, kalau karismatik sama Pentakosta, predestinasi itu tidak ditekankan, tidak ditekankan. Kemudian terkait aspek penebusan Kristus. Untuk Calvinis ini hanya berlaku untuk orang pilihan. Kalau Lutheran untuk semua orang, begitu pula karismatik dan Pentakosta. Ini yang membedakan Calvin dengan Lutheran, karismatik, Pentakosta. Penebusan Kristus untuk semua orang, bukan hanya yang terpilih dan terbatas. Kemudian, kalau menurut kehilangan keselamatan, Calvinis mengatakan tidak bisa hilang. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi kalau dia murtad, tetap selamat. Kalau dia buat dosa, tetap selamat. Begitu. Tapi karena dia sudah terpilih, pasti dia tidak akan, kalaupun dia mau menyimpang, cepat-cepat Tuhan menyadarkan. Nah, itu versi yang terpilih. Calvinis. Tapi bagaimana dengan Lutheran, Karismatik, dan Pentakosta? Mereka bisa katakan kehilangan semangat. Itulah contohnya orang-orang yang sangat terkenal, YouTuber-YouTuber yang tiba-tiba masuk non-Kristen itu.
maka mereka kehilangan keselamatan yang dijual demi ketenaran yang tidak sebanding itu. Itu pilihan mereka. Mereka memilih neraka demi ketenaran, demi jadi artis daripada keselamatan kekal. Itulah oon mereka. Tapi kalau mereka bertobat, maka mereka bisa memperoleh keselamatan itu. Karena itu doakanlah mereka selagi masih hidup, bukan sudah mati. Kalau sudah mati nggak perlu kau doa-doain. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ini udah agak capek gitu ngomongnya, jadi agak-agak gimana gitu ya. Saudara, ya, saya ulang lagi dari keempat ini. Hanya Calvinis yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kalau Lutheran, karismatik Pentakosta bisa hilang. Yang contoh lah yang murtad-murtad itu. Jadi kalau orang terpilih pasti dia nggak akan murtad. Berarti yang murtad itu tidak terpilih. Gitulah inti dari Calvin. Bagaimana dengan peran Roh Kudus, saudara? Calvinis, Roh Kudus berperan untuk membangkitkan dan memelihara. Kalau menurut Lutheran, untuk memberi iman lewat firman. Jadi kayak ada dasar firmannya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Kalau menurut karismatik, ini Roh Kudus berperan untuk memberi hidup baru dan kuasa. Kalau menurut Pentakosta, peran Roh Kudus adalah bukti keselamatan dan kuasa pelayanan. Saudara, bagaimana tanda keselamatan menurut Calvinis? Tanda keselamatan dia akan bertekun, ada ketekunan dan buah. Tanda keselamatan dalam Lutheran, dia punya iman yang aktif dan sakramen. Menurut karismatik, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin Roh Kudus. Itulah tanda keselamatannya. Demikian juga Pentakosta ini lebih kepada Roh Kudusnya lagi. Menyala sekali. Bahwasanya dia hidup kudus dan kuasa Roh Kudus akan memenuhi dia. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi ada banyak ayat-ayat pendukung secara umum tentang keselamatan. Ini akan diterima oleh berbagai aliran yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ya bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Yohanes 6 ayat 4, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Bapa, kepada surga, jika Bapa tidak menarik dia. Ini perlu kita pahami sebagai doktrin-doktrin keselamatan. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ini tentang kemungkinan gugurnya iman. 1 Petrus 1 ayat 5. Ini tentang perlindungan Allah atas keselamatan kita. Saudara, doktrin keselamatan ini jadi jantung dari teologi Kristen. Dan dalam bahasa teologisnya seperti yang saya katakan soteriologi. Soteria keselamatan, logos studi pengajaran. Ini cabang dari teologi sistematik yang membahas bagaimana manusia diselamatkan, apa yang menyelamatkan, peran Allah dan manusia dalam keselamatan dan implikasinya. Jadi keselamatan salvation ini tindakan ilahi di mana Allah menyelamatkan manusia dari dosa, dari kematian rohani, dari kutuk kekal, dan membawanya ke dalam hidup yang kekal, kekudusan, dan persekutuan kekal dengannya. Dalam soteriologi ada beberapa istilah yang harus Anda pahami. Soteriologi adalah ilmu teologi tentang keselamatan. Ada yang kita sebut justification, justifikasi, pembenaran. Ini tindakan Allah untuk menyatakan orang berdosa benar karena imannya kepada Kristus. Kemudian ada istilah regenerasi, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Kemudian istilah penebusan atau redemption, pembebasan dari dosa oleh darah Kristus. Dan pendamaian, atonement. Kristus menanggung murka Allah demi pendamaian manusia dengan Allah. Kemudian iman, saluran utama menerima anugerah keselamatan. Anugerah atau grace ini pemberian Allah yang cuma-cuma tidak layak kita terima. Saudara, tadi saya sudah jelaskan ya banyak hal ya.
Saya mau menjelaskan para tokoh-tokoh tiap aliran, saudara, yang perlu Anda tahu. Calvinisme, Reform, ini biasanya gereja Reform, ini Reform teologi. Tokohnya adalah Yohanes Calvin. Dia punya dasar dengan sebutan singkatan TULIP, ya. Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irreversible Grace, Perseverance of the Saints. Jadi makna utamanya keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Manusia mati total dalam dosa dan hanya dapat diselamatkan jika Allah memilihnya secara kekal. Jadi penekanannya sangat dalam pada kedaulatan Allah. Mengambil dasar ayat yang paling utama dari Efesus 1 ayat 4 sampai 5, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Lutheran seperti HKBP, ya. Tokonya siapa? Martin Luther. Dasarnya apa? Sola gratia, sola fide, sola scriptura, ya saudara. Apa makna utamanya? Di sini adalah pembenaran oleh iman saja. Baptisan ini menyampaikan keselamatan kepada anak-anak dan karya Roh Kudus dalam firman dan sakramen yang sangat ditekankan. Jadi ini dasarnya diambil dari Roma 1 ayat 17, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kemudian Katolik, doktrinnya ini berdasarkan Alkitab, kemudian tradisi suci dan magisterium. Jadi di sini punya makna utama keselamatan itu adalah proses yang dimulai dari baptisan, dilanjutkan dengan partisipasi dalam sakramen dan hidup dalam kasih. Keselamatan bisa hilang karena dosa yang berat dan bisa dipulihkan melalui pertobatan. Yakobus 2 ayat 24, Filipi 2 ayat 12. Kemudian Pentakosta. Ciri khas dari doktrinnya. Penekanannya kuat pada pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah tanda yang penting ditandai dengan berbahasa roh. Ini dianggap penting meskipun bukan syarat mutlak keselamatan. Jadi punya makna utama keselamatan itu melalui iman. Namun iman sejati harus diikuti tanda-tanda kuasa roh. Mereka mengambil ayat dari Kisah Rasul 2 ayat 38 dan Markus 16 ayat 17. Nah, kalau dari karismatik ini lebih fleksibel dari Pentakosta klasik. Tapi ini juga menekankan kuasa Roh Kudus, hubungan pribadi, mujizat, dan penyembuhan sebagai bagian dari pengalaman keselamatan. Jadi punya makna utama keselamatan itu sebagai relasi yang hidup, dinamis, bukan sekedar status hukum. Ayat dasarnya terutama dari Yohanes 15 ayat 5, Roma 8 ayat 14. Jadi saya bisa membuat kesimpulan lagi secara teologis. Keselamatan adalah karya Allah. Semua aliran ini sepakat bahwa inisiatifnya dari Allah, bukan dari manusia, dan melalui Kristus. Tentang elemen peran penting iman. Peran iman sangat penting. Semua mengakui aliran ini bahwa iman sangat penting, tapi berbeda dalam asal dan konsekuensinya. Dan pertobatan nyata dibutuhkan. Semua menuntut pertobatan sejati sebagai bukti iman. Tentang kuasa Roh Kudus, semakin ke arah Pentakosta dan karismatik, kuasa Roh Kudus semakin ditekankan. Bukan berarti di Calvinis atau di Lutheran tidak, tapi lebih aja ditekankan pada orang-orang Pentakosta dan karismatik. Dan elemen keselamatan bukan hanya status tapi relasi. Jadi semakin banyak gereja modern menekankan aspek relasional dan pembentukan karakter dalam keselamatan. Saudara, saya bisa simpulkan, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha, tapi hasil kasih yang tak bersyarat. Allah tidak menyelamatkan yang layak, tetapi yang percaya. Salib adalah tempat keadilan dan kasih bersatu untuk menyelamatkan dunia. Dan iman sejati itu bukan hanya percaya pada Kristus,
yang sanggup menyelamatkan, tapi kita berserah pada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, saudara, tapi untuk hidup bagi kerajaan Allah sekarang juga. Saudara, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan, saudara, yang akan dipampangkan bagi Anda terkait keselamatan. Kalau Anda ditanya, apa pemahaman Anda tentang keselamatan menurut ajaran Ripon? Dari sini kita bisa menjawab, keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya berdasarkan anugerahnya, seperti ditegaskan dalam ajaran monergisme Ripon. Manusia telah jatuh dalam dosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan tidak mampu mencari Allah tanpa Allah terlebih dahulu bekerja melalui Roh Kudus. Allah dalam kasih-Nya yang berdaulat memilih orang-orang tertentu dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Keselamatan bukan karena usaha manusia, tapi karena pemilihan kekal yang tidak bersyarat, penebusan yang efektif, anugerah yang tidak bisa kita tolak, dan jaminan ketekunan orang percaya sampai akhir. Jadi saya percaya bahwa iman pun adalah pemberian, bukan hasil kehendak bebas manusia. Filipi 1 ayat 29, Yohanes 6 ayat 44. Keselamatan adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Roma 11 ayat 38. Ini dari versi Calvin, saudara. Nah, kalau ditanya, apakah Anda menerima doktrin predestinasi dan pemilihan menurut pengakuan iman Westminster? Ya, saya bisa menerima doktrin predestinasi dan pemilihan sebagaimana dirumuskan dalam pengakuan iman Westminster yang menyatakan bahwa Allah dari kekekalan menurut maksud kehendaknya yang bijaksana dan suci telah menetapkan secara bebas, ya saudara, saya ini kan dulu ini ya. Oke, teman-teman yang ada di YouTube. Mohon maaf, tadi mungkin tangan saya kena. Ya, enggak sih. Ya, kita lanjut lagi, saudara ya. Ini luas sekali. Sebagaimana dirumuskan ada pengakuan iman Westminster yang menyatakan bahwa Allah dari kekekalan menurut maksud kehendaknya yang bijaksana dan suci telah menetapkan secara bebas dan tidak berubah semua yang terjadi. Kita bisa memahami bahwa pemilihan Allah tidak bertentangan dengan tanggung jawab manusia, karena Alkitab memanggil setiap orang untuk bertobat dan percaya. Berdasarkan Kisah Rasul 17 ayat 30, Yohanes 3 ayat 16. Dalam kedaulatan Allah, Allah menggunakan pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus untuk menarik orang kepada keselamatan. Predestinasi tidak meniadakan kasih atau keadilan Allah, tetapi justru menegaskan bahwa keselamatan sebenarnya inisiatif penuh dari Allah yang Maha Kasih dan Maha Tahu. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16, aku akan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi hal itu tidak tergantung pada orang atau usaha orang, tapi kemurahan hati Allah. Saudara, bagaimana kita menjelaskan perbedaan antara baptisan Roh Kudus menurut karismatik dan pemahaman reform, saudara? Dalam tradisi karismatik, saya pernah memahami bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pasca keselamatan yang ditandai dengan karunia berbahasa roh atau manifestasi kuasa lainnya. Namun dalam pemahaman Ripon yang saya coba hayati, baptisan Roh Kudus terjadi serentak dengan kelahiran baru saat Roh Kudus memperbaharui hati dan menempatkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Saya menghargai pengalaman spiritual masa lalu sebagai bentuk penghiburan rohani, namun bukan lagi menganggapnya sebagai norma teologis. Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Roma 8 ayat 9. Dan karya
roh tidak selalu harus ditanda-tanda spektakuler, melainkan terlihat dalam buah roh dan pertumbuhan dalam kekudusan. Galatia 5:22-23. Oleh karena itu, kita bisa melihat baptisan roh bukan sebagai pengalaman kedua, tetapi inisiatif Allah yang menyatu dengan regenerasi dan pembaharuan hidup. Saudara, kalau Anda ditanya, apa makna sakramen dalam iman sekarang, terutama dalam perjamuan kudus dan baptisan? Kalau dalam pemahaman Reform, sakramen itu bukan sekedar lambang, tetapi ini merupakan means of grace, sarana anugerah di mana Allah bekerja melalui Roh Kudus untuk memperkuat iman umatnya. Baptisan adalah tanda perjanjian Allah, lambang kelahiran baru, dan penerimaan dalam komunitas perjanjian, bukan hanya pengakuan pribadi. Titus 3 ayat 5. Perjamuan kudus bukanlah pengulangan pengorbanan Kristus, melainkan persekutuan rohani dengan Kristus yang hadir secara nyata namun tidak jasmani bagi mereka yang makan dan minum dalam iman. 1 Korintus 10 ayat 16. Sakramen menjadi pengingat dan penguatan janji Allah, bukan lagi saluran keselamatan itu sendiri, tetapi tanda yang Allah tetapkan untuk membangun umatnya dalam iman dan kesatuan. Kalau ditanya, apakah Anda menerima dan setuju dengan ajaran Tritunggal dan Kristologi seperti dalam Konsili Nisea dan pengakuan Westminster? Ya, saya setuju. Sepenuh hati saya menerima ajaran Tritunggal seperti dalam Konsili Nisea dan ditegaskan dalam pengakuan iman Westminster. Saya percaya bahwa Allah satu dalam esensi, tiga dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setara dalam kemuliaan dan kekal dalam keberadaan. Dalam hal Kristologi, kita percaya bahwa Yesus Kristus Allah sejati dan manusia sejati ketika dia ada menjadi utusan di dunia ini. Dia satu pribadi dengan dua natur yang tidak tercampur dan tidak terpisah, seperti dirumuskan dalam Konsili Kalsedon. Keselamatan terjadi karena inkarnasi, kehidupan tanpa dosa, kematian pengganti, kebangkitan dan kenaikan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar kita. Saya percaya ajaran ini bukan hanya penting secara doktrinal, tetapi mendalam secara rohani. Karena melalui Kristus Sang Anak kita mengenal Bapa, dan oleh Roh Kudus kita dipersatukan dalam kasih kekalnya. Jadi saudara, itu mungkin bila kita fokus secara teologi, kita perlu menegaskan keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya, dari awal sampai akhir. Bila reform ini merujuk pada Efesus 1, Roma 8 ayat 9, Yohanes 10. Dengan menunjukkan pemahaman atas doktrin tulip. Dan secara pastoral, kita perlu menunjukkan kasih pastoral dalam membimbing jemaat yang bingung atau ragu akan keselamatannya. Dan kompesional, kita perlu menunjukkan penghargaan pada pengakuan iman Westminster sebagai pemandu teologis dan pastoral. Ini dari sisi Calvinis Reform, saudara. Bila kita fokus pada transisi dari karismatik, kita perlu keseimbangan, di mana pemahaman telah berkembang dari pengalaman menjadi pondasi Alkitab dan doktrin yang kokoh. Jadi kalau ditanya, saudara, apa arti keselamatan? Keselamatan adalah karya anugerah Allah yang menyelamatkan manusia dari murka Allah, dari dosa dan kematian kekal, serta membawa manusia ke dalam persekutuan kekal dengan Allah. Manusia diselamatkan bukan karena usaha atau kebaikannya, melainkan semata-mata oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9.
Iman ini pun merupakan karunia Allah, bukan hasil kemampuan manusia. Jadi makna keselamatan hanya oleh anugerah, oleh iman. Itu apa maksudnya? Artinya keselamatan itu berasal dari kasih karunia Allah. Sola gratia, bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan baik kita, atau keputusan manusia. Iman atau sola fide adalah sarana penerimaan anugerah itu, dan iman itu sendiri adalah karya Roh Kudus di dalam hati kita manusia. Ini ditegaskan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Titus 3 ayat 5. Apakah kita percaya bahwa keselamatan adalah karya Allah semata? Ya, mungkin itu. Ya, keselamatan sepenuhnya karya Allah. Dalam keadaan berdosa, manusia tidak memiliki kemampuan untuk merespon Allah dengan benar tanpa pembaharuan Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 44 menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa yang yang mengutus aku tidak menarik dia. Nah, saudara, ini beberapa ajaran saudara yang perlu saya pahami, yang perlu saya ceritakan saudara. Jadi kalau menurut Reform, ini menurut Reform ya saudara, ini kembali kepada Anda untuk memahami. Saya hanya memaparkan di sini. Bila seseorang dilahirkan kembali, yang aktif Allahnya atau manusia. Kalau menurut Reform, dalam kelahiran baru, Roh Kudus yang mengubah hati manusia, memberikan hidup baru secara rohani. Ini adalah karya Allah sepenuhnya. Manusia yang mati dalam dosa tidak dapat mengambil inisiatif. Setelah dibaharui, barulah manusia mampu merespon Injil dengan iman. Allah adalah subjek utama dalam kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Kalau dalam Ripon, perbedaan antara pembenaran, justification, pengudusan, sanctification, dan pemuliaan, glorification. Dalam justification, Allah menyatakan orang berdosa benar karena imannya kepada Kristus. Roma 5 ayat 1. Dalam sanctification, proses pertumbuhan dan kekudusan oleh kuasa Roh Kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Glorification ini penyempurnaan akhir di surga ketika orang percaya dibangkitkan dalam kemuliaan. Roma 8 ayat 30. Jadi ada juga dalam doktrin reform yang perlu kita pahami, bagaimana kita memahami ketekunan orang percaya, perseverance of the saint, di mana orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan bertahan dalam iman sampai akhir. Jadi ketekunan bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi karena Allah yang memelihara dan menyempurnakan iman mereka. Jadi ini dasarnya dari Filipi 1 ayat 6, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Jadi ada perbedaan pandangan kita sekarang tentang keselamatan dibandingkan saat kita berada dalam tradisi karismatik. Mungkin keselamatan lebih kepada keputusan pribadi dan pengalaman rohani, tetapi kalau menurut Ripom, keselamatan itu adalah keputusan Allah lebih dulu dan pengalaman dari buah karyanya. Namun saya menghargai kedua pengalaman spiritual ini dan bisa berdiri di pondasi yang lebih kokoh secara teologis. Kalau ditanya, kalau Anda seorang percaya sudah diselamatkan, apakah bisa kehilangan keselamatannya? Mengapa atau mengapa tidak? Tidak. Kalau menurut Reform, tidak. Karena yang sungguh-sungguh telah diselamatkan tidak akan kehilangan keselamatan. Karena bila Allah yang memulai, dia pula yang menyelesaikan. Dasarnya dari Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Roma 8 ayat 30. Tetapi jika seseorang akhirnya murtad, berarti ia belum benar-benar diselamatkan. Ini inti dari reform tentang kehilangan keselamatan. Jadi kalau kita melihat dari pengalaman spiritual seperti baptisan Roh Kudus dalam konteks keselamatan, apa yang kita pandang di sini? Baptisan Roh Kudus itu adalah pekerjaan roh yang terjadi bersamaan dengan kelahiran baru, bukan pengalaman kedua yang terpisah, tapi setiap orang percaya
yang dibaptis ke dalam satu tubuh oleh satu roh. Bila kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 13, pengalaman rohani setelahnya adalah bentuk pertumbuhan atau pengurapan, bukan lagi syarat keselamatan. Bagaimana mujizat dan tanda-tanda merupakan bukti keselamatan? Kita harus perlu menjelaskannya dengan dasar Alkitab. Kalau dari segi reform, tidak. Mujizat bisa menyertai pemberitaan Injil, tetapi bukan bukti keselamatan. Banyak yang melakukan tanda-tanda bahkan tidak dikenal oleh Kristus. Matius 7 ayat 21-23. Bukti keselamatan yang sejati adalah buah pertobatan, iman yang bertahan, dan kehidupan yang kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Ayat-ayat bila kita belajar, saudara, tentang doktrin-doktrin ini kembali, apa doktrin keselamatan yang digunakan oleh Reform atau Injili? Itu Efesus 1 ayat 4-5, pemilihan sebelum dunia dijadikan. Kemudian Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan karena anugerah. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang dapat datang kepada Yesus tanpa ditarik oleh Bapa. Roma 8 ayat 29-30, rangkaian emas keselamatan, Ordo Salutis. Nah, di sini ada banyak yang harus dipelajari, saudara. Jadi bagaimana pengakuan iman Westminster ini menguraikan keselamatan? Apakah kita bisa menerima pengakuan iman Westminster? Dalam pengakuan iman Westminster, perlu Anda pahami bahwa keselamatan adalah karya Allah dari pemilihan, panggilan yang efektif, pembenaran, pengangkatan, pengudusan, dan pemulihan. Saya menerima uh, rumusan ini sebagai cerminan setia dari kebenaran Alkitabiah, saudara. Apa yang dimaksud efikasi penebusan Kristus dalam konteks keselamatan? Jadi pengorbanan Kristus efektif menyelamatkan tiap orang yang dipilih Allah. Penebusan Kristus tidak hanya membuka kemungkinan keselamatan, tapi benar-benar menebus umatnya. Yohanes 10 ayat 11, Ibrani 9 ayat 12. Saudara, apa hubungan antara pemilihan kekal dan penginjilan? Mengapa kita harus tetap memberitakan Injil? Pemilihan kekal bukan berarti meniadakan penginjilan, justru menjaminnya. Allah menetapkan bukan hanya tujuan keselamatan, tetapi juga sarananya, yaitu pemberitaan Injil. Roma 10 ayat 14-17. Kita mengabarkan Injil dengan penuh pengharapan karena kita tahu Allah akan menyelamatkan umat pilihannya melalui firman. So, bagaimana kita menjelaskan keselamatan kepada jemaat sederhana yang belum percaya? Kita bisa berkata Allah mengasihi kita dan mengutus Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Kita semua berdosa. Jika kita percaya kepada Yesus, kita diampuni, diberi hidup yang kekal. Karena itu kita perlu percaya, bukan karena kita layak, tapi karena Allah kita penuh kasih. Saudara, bagaimana kita membimbing orang yang ragu? Apakah ia sungguh-sungguh diselamatkan? Kita dapat menolong mereka melihat kepada janji Allah, bukan perasaan. Kita percaya pada Kristus. Bila kita bertobat dari dosa dan menunjukkan buah roh, kita yakin akan kasih Allah. Kita yakin mendorong dia untuk hidup dalam firman dan persekutuan. Kalau seseorang jatuh dalam dosa berat setelah dia percaya, apakah masih bisa diselamatkan? Bila dia sungguh-sungguh sudah diselamatkan, pasti Allah akan menegur orang yang sudah diselamatkan dan dipilihnya, dipulihkan dan bertobat. Orang percaya siapapun bisa jatuh dalam dosa, tetapi percayalah Allah tidak akan membiarkan mereka tergeletak jatuh atau binasa. Mazmur 37 ayat 24, Yohanes 10 ayat 28. Tapi jika kita hidup terus dalam dosa tanpa pertobatan, maka kita perlu diuji apakah kita sudah benar-benar lahir baru. Saudara, bagaimana kita menanggapi jemaat yang percaya bahwa keselamatan bisa hilang dan hidup dalam ketakutan? Kita bisa mengajarkan bahwa keselamatan kita dijamin oleh kasih setia Allah.
Kita perlu membimbing mereka kepada janji-janji firman seperti Roma 8 ayat 1, Filipi 1 ayat 6. Dan menekankan pentingnya hidup dalam pertobatan sejati sebagai buah keselamatan. Dan bagaimana peran sakramen dalam mendukung iman kita akan keselamatan kita. Sakramen itu sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk meneguhkan iman orang percaya. Baptisan menyatakan kita adalah milik Allah. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus dan memperkuat pengharapan. Sakramen bukan menyelamatkan, tetapi menguatkan mereka yang telah percaya. Sebentar ya. Oke, Mbak. Sebentar ya. Ya, ya. Makan, Mbak. Makan. Kalau kami di sini, ya. Jadi saudara, mohon maaf saudara ya, sembari saya ini, ya maklumlah karena di rumah liftnya saudara ya. Ya kadang ada panggilan-panggilan ya, saudara ya. Nah ini tadi dari Reform ya saudara ya, Injili. Ya karismatik mungkin lain lagi gitu ya saudara ya. Tapi saya bisa em, membuatlah suatu, saya membuat suatu ringkasan. Keselamatan adalah karya anugerah Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi anugerah melalui iman. Iman pun adalah karunia dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Jadi ada doktrin pemilihan dan predestinasi kalau menurut Reform, di mana Allah sudah memilih sejak kekekalan bukan berdasarkan perbuatan manusia. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Pemilihan adalah kasih karunia, bukan ketidakadilan. Jadi rangkaian keselamatan Ordo Salutis itu dimulai dari pemilihan, lalu panggilan yang efektif, kelahiran baru, iman, pembenaran, pengudusan, pemuliaan, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ketekunan orang kudus. Orang yang sungguh diselamatkan akan dipelihara sampai akhir. Dasarnya dari Filipi 1 ayat 6, Yohanes 10 ayat 28. Jika murtad, ini berarti dipertanyakan dia belum lahir baru sungguh-sungguh. Baptisan Roh Kudus dan karunia ini terjadi saat lahir baru. 1 Korintus 12 ayat 13, bukan pengalaman kedua. Jadi karunia dan mujizat bukan bukti keselamatan, tapi buah roh adalah tandanya. Sakramen itu sebagai means of grace. Baptisan dan perjamuan bukan sekedar simbol, tetapi sarana anugerah yang menguatkan iman. 1 Korintus 11 ayat 26. Dan relasi pemilihan dan penginjilan, pemilihan bukan berarti meniadakan penginjilan. Penginjilan tetap digiatkan. Ini justru jaminan untuk keberhasilan Injil. Saudara, di sini ada ayat kunci, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6, ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi keselamatan itu hadiah dari Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Tuhan sudah menyediakannya lewat Kristus. Percayalah padanya, maka kita diselamatkan. Inilah doktrin keselamatan menurut Calvinisme, yang merupakan bagian sentral dari teologi reformasi yang dikembangkan John Calvin. Ini pandangan bahwa keselamatan anugerah Allah sepenuhnya berdasarkan kehendaknya, bukan usaha kita. Dan sering diringkas dalam 5 pokok ajaran yang dikenal dengan akronim TULIP. Total depravity, kerusakan total. Ya, ini sudah ada prinsip teologis utama keselamatan karya Allah dari awal sampai akhir. Soli Deo Gloria. Ya, saya ingatkan bagi Anda yang membuat tulisan-tulisan di sini, saudara. Saya tidak perlu sebut nama Anda. Anda yang menghina Tuhan di sini. Anda akan berhadapan konsekuensinya sama Tuhan. Hati-hati dengan tulisan Anda. Kalau Anda beragama, jangan Anda menulis yang tidak pantas seperti ini. Anda akan terima konsekuensinya dari Tuhan. Saya ingatkan Anda. Omongan ini, si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya,
Mungkin Anda mau memancing emosi saya, tapi saya ingatkan Anda akan menerima konsekuensi dari Tuhan. Segeralah bertobat ya. Jadi anugerah Allah tidak bergantung pada manusia, saudara. Dari awal sampai akhir, anugerah itu tidak bergantung pada kehendak atau jasa manusia. Sola Gratia dan Sola Fide diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman. Jadi penekanan pada kedaulatan Allah dalam semua aspek keselamatan. Allah berdaulat memilih, memanggil, menebus, dan memelihara umatnya. Jadi ini aplikasinya bagi kita, ini menghasilkan kerendahan hati. Karena keselamatan bukan karena usaha kita, ini menguatkan pengharapan. Karena Allah yang memulai, Dia yang menyelesaikan. Ini mendorong penginjilan. Karena firman dan Roh Kudus akan bekerja efektif sesuai kehendaknya. Ini memberi rasa aman dalam kasih Allah. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, penolongku. Ya, oke. Saya pikir hanya itu dulu, saudara. Yang lainnya sudah saya jelaskan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bagaimana kami memahami doktrin keselamatan pengajaran hari ini. Kami menjadi jembatan antara Calvin, Lutheran, Karismatik, Pentakosta. Alkitab menjadi otoritas tertinggi, bukan pendapat manusia atau sistem. Kebenaran hanya ada dalam firman. Terima kasih untuk keselamatan kami di dalam Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, biar mereka yang belum menerima Kristus, Kau yang menjamah Roh Kudus, biar bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Nanti kita akan masuk tentang doktrin Tritunggal. Tuhan memberkati.